mendoakannya, saya minta kepada ketua kelas Rizal, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita sejenak berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih kepada Rizal yang sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Selanjutnya Bapak ingin tahu hari ini siapa nih yang tidak masuk nih. Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Oke, yang pertama Bargi, Hadir, Pak. Herni, Hadir. Riani, Hadir, Pak. Dewi, Hadir, Pak Guru. Kartika, Hadir, Pak. Dewi, Hadir. Rizal. Hadir, Pak. Oke, masuk semua ya. Ya. Jadi hari ini kita akan mengulas kembali dan melanjutkan kembali pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang komposisi fungsi. Nah, sebelum itu Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Yang pertama, di sini tujuan pembelajaran kita yang pertama menentukan komposisi dua fungsi atau lebih. Kemudian menentukan nilai fungsi komposisi terhadap komponen pembentuknya. Dan yang terakhir yaitu menentukan komponen pembentuk fungsi komposisi apabila fungsi lainnya diketahui dari penerapan kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena hari ini Bapak akan menggunakan pendekatan CRT atau pendekatan budaya. Jadi dalam penerapan konsep fungsi komposisi ini nanti akan menampilkan budaya-budaya di daerah kita. Ya, jadi nanti ada tentang tradisi bau nyali, ada pembuatan gerabah. Di sini ada yang dari Lombok Barat enggak? Iya, Pak. Iya. Kartika. Iya. Pembuatan gerabah di mana kalau boleh tahu? Di Banyumula. Banyumula. Iya, Bajimula, betul sekali. Nah, kemudian kalau bau nyali ada yang dari Lombok Tengah ada? Iya. Ya, banyak ya. Kalau bau nyali itu dilaksanakan berapa tahun sekali? Sekali. Ya, satu kali dalam Setahun. Nah, kemudian ada juga nanti kita sisipkan tentang pembuatan kain tenun ya. Jadi kain tenun ini biar kalian semua bisa mengenal lebih lanjut tentang budaya-budaya yang ada di Lombok ini. Nah, biar kalian juga tahu nih, matematika itu tidak hanya sekedar kita berbicara angka, tapi kita juga bisa menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita lanjut. Nah, fungsi komposisi. Jadi Bapak ingin mengulang sedikit terkait apa itu fungsi komposisi ya. Jadi fungsi komposisi merupakan suatu penggabungan operasi pada dua jenis fungsi, ada fx dan dx, sampai menghasilkan fungsi baru. Nah, operasi fungsi komposisi biasa yaitu dilambangkan dengan bundaran, atau kalau kita lihat secara umum itu tanda nol atau O ya, O bundaran. Dan dibaca dengan komposisi atau bundaran. Misalkan kita punya fungsi f a ke b ditentukan dengan rumus y sama dengan fx. Kemudian g b ke c ditentukan dengan rumus y sama dengan gx. Nah, fungsi komposisi dan ditentukan dengan aturan hx ini adalah fungsi baru yang kita dapatkan dari g komposisi fx sama dengan g dimasuki sama fx. Gitu. Jadi sama gitu ya. Nah, fungsi baru yang dapat terbentuk dari fx dan gx adalah f bundaran gx, artinya g dimasukkan ke f. Oke, kemudian selanjutnya g bundaran f, x artinya f dimasukkan ke g. Gitu ya. Baik, kita lanjut. Sekarang kita ke contoh soal biar nanti kalian bisa lebih memahami bagaimana menghitung komposisi ini ya, fungsi komposisi ini. Nah, misalnya kita punya contoh soal jika fx sama dengan 2x plus 2 dan gx kita punya 6x kuadrat, maka f bundaran gx adalah berapa? Jadi kita tentukan fungsi yang kita dapatkan dari f bundaran gx. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, jadi kita tulis dulu yang diketahui fx-nya sama dengan 2x plus 2. Kemudian gx sama dengan 6x kuadrat. Nah, baru kemudian kita masukkan f dimasuki sama g atau f bundaran gx sama dengan
F kita masukkan GX 6X kuadrat. Kemudian kita masukkan kita ganti X yang ada pada F dengan GX. Jadi 2 kali 6X kuadrat plus 2. Kita temukan fungsi baru atau F komposisi G adalah 12X kuadrat plus 2. Seperti itu ya. Nah, oke. Sekarang kita akan lanjut ke LKPD kita. Jadi hari ini Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, jadi nanti silakan kerjakan dan diskusikan ya. Tanyakan apa yang kalian tidak pahami dan nanti Bapak akan minta satu perwakilan kelompok untuk menjelaskan hasil diskusinya. Oke, kita Bapak bagikan kelompoknya. Oke, ini kelompok 1 ya. Oke, kelompok 2. Kelompok ini ada 2 kayaknya. Oke. Kelompok 3. Ya, kelompok 3 kita. Ya. Jadi silakan sebelum mengerjakan kalian tulis dulu nama kelompok, kalian baca dan kerjakan. Ini yang sudah Bapak berikan. Ya, baru kemudian nanti tulis fx-nya apa yang diketahui. Nah, kemudian GX-nya apa yang diketahui. Ini benar Pak ya? Yang Iya. ditanya ini kan Pak ya? Ya, yang ditanya F bundaran G. Saya. Ini kelompoknya ini kelompok saya. Kelompoknya. Apa yang kelewatan Mbak? Iya Pak, kelompok saya. Iya. Ada yang sudah jadi? Sudah. Siapa yang berani coba? Bagi kelompok kita. Silakan bagi untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Gigi. Soalnya kelihatan soalnya ya. Iya. Angkat dulu. Dari Cuk, bentar saya dong. Minum kopi ini. Kayaknya belum sarapan deh. Ulang. Kurang vitamin A. Ulang. Dan apa-apa dah lanjut terus ada Kak? Iya lanjutin ya. Iya, ulang. Ih. Iya. Oke, silakan dijelaskan. Ya. Baik, terima kasih teman-teman, minta perhatiannya ke depan. Jadi di sini di dalam soal karena kita berbeda-beda ya, jadi saya jelaskan untuk soal saya. Yang pertama yang diketahui adalah fx-nya, yaitu adalah 5x min 10. Kemudian gx-nya itu adalah 2x plus 3. Kemudian yang ditanya adalah berapa fog. Oke, jadi ketemu hasil F
komposisi G atau bundaran G sama dengan 10x plus 5. Setuju ya? Setuju. Buat Kalau saya. Oke, itu untuk pemahaman kita terkait fungsi komposisi. Itu apa hasil diskusi kalian tentang fungsi komposisi hari ini ya. Nah, insya Allah minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan lanjut materi tentang sifat-sifat fungsi komposisi dan kita lanjutkan dengan inverse juga ya. Oke, Bu. Jadi Bapak mohon agar kalian bisa baca terlebih dahulu biar nanti ketika Bapak menjelaskan kalian bisa lebih memahami lagi. Seperti itu Ya, ya. nanti dikat. Ya. Jadi itu ya hasil kerja dari diskusi kalian. Untuk mengasah pemahaman kalian lebih lanjut lagi, silahkan kerjakan halaman 25 di buku paket kalian. Kerjakan nomor 1. Oke, silahkan dilingkari ya. Iya, Pak. Silahkan kerjakan nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Jadi itu silakan kalian kerjakan agar lebih memahami lagi tentang konsep fungsi komposisi ini ya. Oke, itu saja pertemuan kita pada hari yang insya Allah berbahagia ini. Insya Allah minggu depan kita akan lanjut ke materi masih tentang fungsi komposisi, tapi kita akan masuk kepada sifat-sifat fungsi komposisi dan inverse. Oke. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.